Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anakku semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dapat melanjutkan materi pembelajaran pada hari ini. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi dzu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Setelah kita berdoa, mari kita lihat di dalam surat Al-Ikhlas, yang mana anak-anak semua sebelum kita membaca surat Al-Ikhlas pada minggu yang lalu kita sudah membahas tentang harokat. Jadi pada hari ini materi kita yaitu tentang surat Al-Ikhlas. Marilah sama-sama kita membaca surat Al-Ikhlas ini, yaitu dari ayat 1 sampai ayat yang keempat. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Baiklah anak-anakku semuanya, sebelum kita masuk ke isi kandungan ataupun isi pokok dalam surah Al-Ikhlas, Bapak akan menjelaskan sedikit mengenai surah Al-Ikhlas itu apa. Yang pertama, surah Al-Ikhlas itu artinya bersih hati, atau Al-Ikhlas itu artinya bersih hati. Dan surah Al-Ikhlas ini yaitu termasuk surat Makkiyah, artinya diturunkan di kota Mekah. Yaitu termasuk juga surat pendek yang terdapat di dalam juz yang ke-30. Adapun urutan surat Al-Ikhlas ini dalam Al-Quran yaitu di urutan ke-112. Yang mana surah Al-Ikhlas ini jumlahnya yaitu 4 ayat, dan di antara yang 4 ini semuanya pendek-pendek, semana telah kita bacakan tadi. Selanjutnya kita melihat apa isi kandungan yang terdapat di dalam surat Al-Ikhlas. Kemudian kita masuk ke isi kandungan daripada surat Al-Ikhlas, yang mana kita ketahui surat Al-Ikhlas itu artinya yang pertama, atau di ayat yang pertama, Qul huwallahu ahad, itu artinya katakanlah Allah itu esa ataupun satu. Kemudian Allahus samad, yang artinya Allah adalah tempat bergantung atau tempat meminta. Lam yalid wa lam yulad, artinya Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Baiklah anak-anakku semuanya, surat Al-Ikhlas itu berisi
kandungan yang pertama tentang mengesahkan atau keesaan Allah. Yang mana Allah itu tempat bergantung. Itu yang bagian kedua. Selanjutnya, Allah itu satu, artinya esa. Esa itu artinya sama dengan satu. Baiklah anak-anakku semuanya, dalam surat Al-Ikhlas juga dijelaskan, yaitu Allah adalah tempat meminta. Artinya apa? Apa yang kita inginkan dari ataupun kita mohonkan kepada Allah, Allah lah tempat kita meminta. Jangan kita menyembah selain Allah. Misalnya menyembah kepada dukun, menyembah kepada pohon-pohon atau batu besar, dan menyembah pada tempat-tempat sesajian. Itu namanya tidak yakin Allah itu satu. Jadi kalau kita mengamalkan surah Al-Ikhlas, ayat yang kedua itu Allah adalah tempat meminta. Artinya tidak ada tempat lain kita memohon atau berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Artinya apa? Allah itu satu dan tidak beranak ataupun tidak diperanakkan. Jadi dalam materi ini dijelaskan juga untuk ayat yang ketiga, yaitu lam yalid wa lam yulad. Artinya apa? Allah itu tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Yang terakhir yaitu tidak ada satupun yang sengsara pun dengan yang semirip dengannya. Itulah isi kandungan daripada surah Al-Ikhlas yang mana sudah kita jelaskan tadi. Jadi demikianlah pertemuan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan anak-anakku semuanya bisa memahami dan membaca serta mengamalkan daripada isi kandungan surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Marilah kita tutup dengan membacakan doa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baiklah, sebelum kita istirahat pada pagi ini, jangan lupa tugasnya dikerjakan, yaitu di LKS atau buku yang telah Bapak siapkan, di latihan uji kompetensi, tolong dikerjakan di rumah, dan jangan lupa minggu depan kita periksa dan kita kumpulkan sama-sama. Demikianlah penyampaian Bapak pada pagi hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Lebih kurang Pak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.